Virjiawan Dwi Mahesa Putra atau biasa dipanggil Mas Egi, dan ini adalah narasumber kita Bang Welly Aldino atau kita biasa panggil Kiwil. Beliau adalah sebagai kolektor dan juga pelaku jual beli di industri produksi kaset ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Khalid Mawardi, host dari Aflah Tiga Sekawan. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah bersama teman-teman, kebetulan jadi bintang tamunya atau narasumber ini teman-teman sendiri, dan ini ada host saya, host magang, oke, Mas Virjiawan Dwi Mahesa Putra atau biasa dipanggil Mas Egi, dan ini adalah narasumber kita Bang Welly Aldino atau kita biasa panggil Kiwil. Beliau adalah sebagai kolektor dan juga pelaku jual beli di industri produksi kaset ya, baik pita, rilisan CD dan juga piringan hitam. Sebenarnya bukan kolektor sih. Selamat siang. Penikmat aja sih gitu. Penikmat. Oke. Okay. Kalau kolektor siap minder sama kolektor lain. Oke. Oke, untuk awal mungkin kita coba sedikit dibuka sama Mas Welly dulu sebagai narasumber, nanti dibantu dengan Mas Egi. Saya bagian duduk aja. Boleh, tapi nyimak aja ya. Iya. Nah, lebih ke ini sih ya, mungkin profiling awalnya gimana ini Mas Welly ada masuk ke industri ini. Silakan. Makasih Bang Olid, Mas Egi. Jadi ini awalnya sebenarnya sih dulu hobi gitu kan. Seneng musik gitu kan. Nah, terus masih era kaset pita lah gitu kan. Iya. Nah, terus bokap kebetulan dulu juga hobi. Jadi bokap dulu koleksi bokap itu Duo Kribo, Led Zeppelin, Beatles gitu kan. Era itu ya. Jadi agak musik-musik rock lah. Iya. Ngalir kan. Saya juga kebetulan seneng genre kayak gitu kan. Oke. Ya, walaupun muka pop Melayu lah gitu kan. Tapi cocok lah gitu kan. Nah, terus tahun berapa itu? Pas mulai dulu. Mulai waktu kita nongkrong di Bintaro dulu, Lid. Bintaro. Iya, jadi sekitar 2002 sampai 2005 dulu. Saya nongkrong sama dia Mas Egi. Sama-sama kita pernah nongkrong lah. Iya. Tahu lah tempatnya. Cuma pengaruh bokap tuh besar banget ya, Bang. Besar. Bokap tuh berarti seumuran Bang Olid lah ya. Beda 2 hari. Tuan Olid dikit. Tuan Olid dikit. Gila, kami paling tua banget. Ya, terus habis itu dulu kan waktu masih nongkrong di Bintaro tuh masih banyak tuh rilisan-rilisan. Dulu kan nongkrong sama teman-teman anak pang lah. Iya. Lapak Jalu kita sebut maksudnya kan. Lampu merah tuh Bintaro Plaza ya. Bintaro Plaza. Nah, kebanyakan di situ teman-teman kita ngepang. Terus di situ awal 2002 sampai 2005 itu rilisan banyak tuh rilisan indie kayak band-band Move On Record dulu kan. Iya, kita suka beli sih dulu di Lapak Jalu tuh. Kadang belanja ke Blok M juga, di Lapak Panik dulu. Dulu Taman Puring udah ada sama Blok M Plaza depannya ya? Iya, dulu di Jembatan. Itu Blok M Plaza, Blok M Mall sih Mas? Blok M Mall. Iya, yang depannya banyak tuh. Nah, terus dulu sih sukanya yang lebih ke satu genre aja. Oke, pang-pang aja? Pang-pangan. Iya, oke. Iya, Ramones, Explo gitu kan. Terus keluarnya keluar, Sex Pistol gitu kan. Sex Pistol kayak gini deh itu. Sex Pistolnya cuma satu album sebenarnya, album studio. Tapi cuman rilis gitu, tapi cuma booming gitu ya, salah satu. Teman sendiri jadi tahu ya Bang ya? Tahu. Akhirnya jadi apal gitu. Ini tuh cuma satu. Iya. Sini rilis tahun ini gitu. Iya. Sebenarnya kalau nama album sih nggak terlalu familiar, cuma ya paling lebih ke album yang booming aja sih gitu kan. Nah, ayo Mas Egi ada. Tapi Bang gini nih, ini kan banyak banget ya Bang koleksi lo ya. Iya, di rumah ada lagi pasti. Semuanya didengerin nggak sih Bang? Oh enggak. Enggak. Iya. Sekarang kan gini. Tiba-tiba gue dapat kaset itu ada yang nelfon misalnya nih, kayak orang misalnya di perumahan mana, kolektor bosan misalnya, atau dulu dia pernah punya, udah nggak keurus. Iya, kayak dulu kan kita yang punya kaset tuh nggak mesti kolektor. Oke. Gue suka musik ini, gue beli, terus tiba-tiba sekarang udah musik digital gitu. Kayak dulu pernah gue dapet hibahan lah dari orang perumahan, orang komplek lah gitu kan. Ini yang main-main kaset pita ya? Iya. Saya punya nih bekas almarhum punya suami banyak apa di rumah. Udah ambil aja gitu. Cuma-cuma tuh. Cuma-cuma. Ada gitu. Berharap sih banyak lagi yang kayak gitu. Ya cuma sekarang banyak nih. Cuma sekarang fasenya lagi enggak kayaknya. Iya. Terus udah saya samperin, tiba-tiba masuk nih gitu kan. Nah, terus namanya orang hibahan dikasih barang
masuk gak masuk pasti saya terima dong. Oke. Apakah endingnya nanti bakal dikasih lagi ke yang lain, atau untuk bonusan ketika ada orang yang beli kaset, ya apapun itu kan nggak mungkin. Bu nggak masuk kayaknya, sombong banget kita udah dikasih kayak gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah saya terima. Dan ada juga yang nawarin, istilahnya dia jual. Terus jual sini gitu kan. Dari seneng tadi karena hobi musik, terus lu juga beli ya, ada beberapa banyak kaset yang lu beli juga. Terus sampai akhirnya lu berpikir untuk jualan itu seperti apa tuh? Maksudnya prosesnya tuh. Gue dagang aja deh akhirnya. Si kaset ini koleksi, sebagian keluar, sebagian lagi datang masuk beli gitu. Jadi gini, dulu ketika setelah eranya di Bintaro, gue kan kuliah tuh. Oh kuliah? Sempat kuliah. Terus kasih tau kuliahnya di mana dong? Gue kuliah di USNI. USNI mas, sering kita pakai tempat dulu juga tuh. Iya. Betul. Terus ketika kuliah, tuh koleksian gue udah banyak waktu itu. Jadi ada beberapa akhirnya gue jual-jualin. Karena kebutuhan awalnya? Enggak. Karena memang butuh pemasukan buat bayar UTS. Iya. Itu. Ekonomi lah faktornya. Oke. Nyelamatin ini ya. Nyelamatin. Ya, penting sekarang kuliah jalan dulu lah. Terus akhirnya beberapa gue jual-jualin. Oke. Nah, untuk bayar kuliah dan untuk kebutuhan lain lah gitu kan. Terus habis itu selesai kuliah segala macam, gue nggak ke kaset lagi. Nggak ke kaset lagi. Fokus kerja. Terus habis itu pernah ke Bandung dulu, Cimahi sih penempatan kerja 2012. Nah, terus kaset tuh nggak jalan dulu. Simpan aja yang ada. Ya. Pernah ke Padang 2013, 2014 sampai 2013 akhir sampai 2017 di Medan. Kota lah ya. Iya, Medan. 2017 sekitar bulan Agustus gue balik lagi ke Jakarta. Nah, nyampe 2017 tuh, nyampe Jakarta. Di rumah juga ya berarti. Iya. Terus tiba-tiba di kolong tempat tidur gue ngeliat lagi kaset nih, beberapa koleksian dulu sisa. Iya. Lupa. Masih ada di koleksian gue nih gitu kan. Gue liat kayak ada beberapa kaset lah, puluhan lah gitu kan. Wih, kayak juga nih kayaknya Kak. Nah, terus akhirnya gue mulai add lagi tuh orang-orang yang jualan kaset. Teman-teman yang sama nongkrong dulu ternyata lama-lama kan ada pertemanan yang disarankan gue lebih ke kolektor, pedagang kaset, baru ngeling lagi, berjejaring lagi tuh. Akhirnya gue mulai belanja lah tuh, belanja gitu. Beberapa kali juga dapat barang murah. Dari kayak misal dari kenalan gitu kan. Kadang-kadang kayak gue dulu gantungan kunci gue tuh kaset. Nah tiba-tiba, mas suka gini nih kaset ya, saya punya banyak di rumah gitu. Akhirnya dikasih. Dan ada juga beberapa teman yang borongin. Kalau borongin murah. Mulai banyak tuh ya. Nah terus mulai dagang itu pernah satu sisi iseng sih gue gitu, naruh di Instagram jual kaset waktu itu. Laku. Mungkin dari beberapa hal itu lu berpikir ini ternyata bagus juga nih, bisa jadi proyeksi lah. Ada marketnya, ada segmen marketnya. Dia datang ke rumah waktu itu, kaset gue ada sekitar 7 biji, dibayarin 800.000. Mungkin Mas Egi terkait musik, terkait koleksinya silakan. Jadi intinya semua yang abang punya tuh pasti dijual lah intinya ya. Ada beberapa yang gua tahan sih Mas Egi gitu kan. Misalnya gitu kan. Nahan dengan harga tinggi atau nahan memang nggak gua jual gitu. Posisi kantong lagi ada duit. Oke. Tiba-tiba orang nawar koleksian gua. Gua masih sayang duit gua juga lagi ada. Tar dulu. Iya. Tapi endingnya kalau mang kepepet baru dah. Di bawah harga pun dijual. Gimana lagi? Pun jual karena keadaan. Iya, udah keadaan. Kolektor. Iya. Apa itu kolektor? Kolektor itu dulu. Iya. Emang begitu. Tapi emang itu seni bang sebenarnya. Emang begitu rata-rata. Nyimpen barang yang berumur itu seperti itu. Karena kan dia priceless ya sebetulnya ya. Betul. Udah nggak bisa ada. Tidak ada nilai. Tulisan ini nggak dicetak lagi. Ada lagi. Terutama kayak rilisan Piringan Hitam yang gue tahu ya, Piringan Hitam yang band-band Indonesia atau penyanyi Indonesia yang lama karena nggak ada lagi. Kalau di luar kan masih. Betul. Di luar rilis terus. Sistemnya masih jalan. Makanya yang Piringan Hitam Indonesia itu lebih mahal nih rata-rata. Nilainya lebih mahal. Ada produksi lagi. Betul. Gitu loh. Walaupun ada kopiannya. Akan beda. Nyawanya beda. Kalau dengan rilisan pertamanya. Iya. Kalau memang yang udah biasa dengerin kayaknya ada rasanya gitu ya. Betul. Gini, rilisan awal dan rilisan ulang itu harganya beda banget. Jauh. Beda banget. Kayak misalnya Badai Pasti Berlalu ini kan. Iya, yang itu ini rilisan
awalnya harganya lumayan. Iya. Ini rilisan pertama yang ngeluarin. Ini Rilisan Apura gue belum pernah dapat. belum pernah dapat. Karena susah. Tapi ini kayak packnya baru ya. Ini baru, ini Rilisan ulang tapi baru ini. Iya, baru. Tahu saya itu dulu ada juga yang namanya Christian ya, bukan Christian. Christian. Ada. Di sini ada kasetnya. Kan? Jadi kalau gua. Iya. Jadi Chris itu namanya Christian. Nah, Tadi dia di situ di covernya Christian. Christian gitu. Oh enggak tahu ini Christian. Iya. Ini Christian. kalau itu di kaset, kalau di kaset saya ada beberapa kaset yang itu rilisan awal, itu namanya Christian. Oke. Iya, itu tuh. Kapan-kapan anaknya aja kita undang sekali ngobrol. Anaknya almarhum Christian. Almarhum Christian. Wah, menarik sih itu. Biasa. Biar tahu sejarahnya langsung kan kita. Boleh, Mas Eki, boleh. Apa sih rilisan kita bahas Pita dulu. Rilisan Pita misalkan yang punya band Indonesia atau musisi Indonesia yang dulu sempat harganya nggak ada artinya, terus sekarang jadi mahal. Oh, banyak. Iya. Kalau yang scoop gue yang gue lebih banyak kenal dengan pang-pangan sih. Ini kayak misalnya nih anti militer gitu kan. Ini kan band band anti militer nih bandnya siapa? Sekarang nama bandnya Marginal. Oh, Marginal. Dulunya anti militer ya, banyak orang juga ya, tahu. anti militer kan. Nah, ya dulu ketika kita nongkrong di Bintaro, kaset kan mondar-mandir. Oh iya betul. Lihatnya biasa aja. Nggak aware orang ya. Nggak biasa aja gitu kan. Sekarang. Nah kalau sekarang berapa? Susah. Coba bisa berapa sekarang paling tinggi kaset Pita anti militer? Ini udah di haul 500.000. Udah di haul 500.000. Ini udah ada yang haul 500.000 gitu. Rilisan yang udah nggak keluar lagi. Gitu. Iya, nggak perlu keluar lagi. Udah susah dicari. Iya, dan personilnya juga udah ada yang keluar. Vokalisnya udah beda band gitu kan. Oke. Untuk berisu ulang lagi mungkin ada deal-dealan dari mereka, gue nggak tahu gitu kan. Boleh ditandain tuh Om Mike Marginal kasih tahu kasetnya laku 500 dulu berapa? 20.000 kali dulu. Oh 12. 12.000 rupiah dan sekarang rilis 500. Gue masih ngerasain tuh beli kaset itu zaman tapi apa ya gue ya? Di Upstairs kalau nggak salah. Di Upstairs ya, Upstairs lumayan. Lu beli ke di Stara atau apa ya? Sempat ada juga tuh. Masa gini, ketika orang misalnya bilang Kita tapi masih dulu. Kita. Oh, iya. Oke. Dewa tuh. Gua kan Baladewa gua. Asik. Iya. Koleksi juga ada Dewa. Ada Dewa. Ada. Kaset Dewa itu harga lumayan, Kerajaan Cinta albumnya. Album Kerajaan Cinta. Iya. Itu lumayan. Itu 2000-an Kerajaan Cinta. Nah itu bisa sampai 200-an harganya gitu kan. Nah gini, mungkin ada juga orang bilang lu jual kemahalan segala macam. Iya. Sebenarnya bukan gue jual kemahalan atau gimana. Kadang pengangkatnya juga tinggi. Untuk beberapa kaset. Beberapa kaset yang akhirnya lu juga sayang lah ya. Ya mau. Apa ya? Maksudnya nih dulu kok beli segini. Iya. Kan nggak lu jatuh. Ada beberapa yang gue ada yang enggak juga gitu kan. Iya. Paling feeling aja paling segini dulu gitu ya. Iya. Tapi kalau mau ngejual harga tinggi, ya gue pasti bilang modal gue tinggi. Oke. Nah, kalau ini nih Bang Iwel, dari segi bisnis. Lu kok kepikiran ya namanya Bintaro Kaset gitu. Coba gimana? Coba boleh coba. Karena itu menurut gua di SEO itu keren banget karena spesifik kan Bintaro. Bintaro. Iya. Nah, apalagi daerah Bintaro kan terhitung salah satu kawasan yang elit sekarang. Kawasan eksklusif ya. Betul. Orang kan langsung Bintaro Kaset. Orang-orang elit. Iya. Benar. Ekonomi sulit. Benar. Jadi gini. Dulu ketika gue pertama bikin Instagram, untuk jual beli, gue pengen coba jual beli kaset Bingung namanya tuh. Gue ngasih nama apa nih? Dulu sempat ide Dark Side. Wah, gelap banget. Terus pang banget tuh. Metal banget lah. Terus gue mikir gitu kan, Dark Side. Ketika gue dapetin barang atau ketika ada orang mau ngejual kaset atau mau beliin kaset, dia pertama diketik itu kan pasti jual kaset. Iya, pasti. Dan nama gue ini gitu. Oke. Jadi untuk keywordnya di digital itu nanti bakal nggak ketemu gitu kan. Akhirnya gue harus cari nama tempat, nama wilayah tempat gue yang ada kasetnya. Berarti lapak gue harus ada kata kasetnya dulu. Oke. Nama kasetnya pasti diambil dah tuh. Nah, terus di situ terus gue cari juga nama apa Dark Side kaset gitu kan. Wah nggak masuk juga gitu kan. Apa gitu kan. Terus akhirnya Bintaro lah. Pakai nama Bintaro. Iya. Enggak Tangerang ya? Enggak. Pertama sempat Tangerang. Oke. Pertama sempat Tangerang. Tapi gue pikir cangkupannya terlalu luas. Terus Tangerang kurang ngejual. Iya. Itu benar ya? Oke. Gue banyak nemuin juga. Nah, berarti ini lu instingnya ini udah keluar. Masuk nih. Iya. Jadi gue pernah nemuin beberapa usaha, misalkan jasa sewa ini Jakarta. Itu kantornya di Tangerang. Iya. Sengaja namanya Jakarta. Lebih jualan lah ya. Iya. Oh ternyata memang
Atau trust mungkin? Bukan, Jakarta itu lebih banyak diulas di digital saat itu. Oke, Kan ngaruh ya. engine optimize gitu dicari. Iya. Nama mana sih yang paling dicari? Nah sekarang gini kita aja zaman dulu ditanya orang, kita pergi ke Semarang, tinggalnya di mana? Di Jakarta. Oh, anak Jakarta ya, padahal itu Tangerang. Iya betul. Kalau orang Depok, orang Bekasi, betul. tetap Jakarta. Kalau keluar kota bilangnya Jakarta. Nah, sekarang Bintaro ini punya positioning nih. Iya. Makanya gue bilang, kok kepikiran ya nama Bintaro Kaset itu mahal banget loh. Iya. Perlu izin nggak ke Jaya? Pertama gini, ketika gue pakai nama Bintaro, ya gue kan bisa upping harga lah dikit gitu kan. Ya sekarang kita nggak mau banyak perumahan Serpong. Iya. Posisinya nggak di Serpong sih. Iya. Tujuannya apa? Biar value-nya tinggi. Betul. Gue juga mulai ada arah situ gitu kan. Walaupun gue bukan Itu tahun berapa tuh, Bang? pertama bikin Instagram Nama itu 2000, Bintaro Kaset. nama Bintaro Kaset itu 2021 kalau nggak salah. Berarti belum lama kalau nama mah ya. Iya, 2021. Tapi Pakai nama Tangsel tuh cukup ngaruh sekarang. bagus, benar. Emang kayaknya berbau selatan-selatan sih. Oke, termasuk Jaksel. Tangsel. Lu tinggal di mana? Di selatan. Di mananya? Tempat Selatan, apa mana? Ya kan gitu kan? Iya. Tangerang. Iya. Sama-sama selatan, Bos. Nah, itu jarang orang tuh bisa nemuin itu. Jarang. Orang bisa ketemu istilahnya, oh ini akan spesifik seperti ini, dapat banyak nama daerah gitu. yang orang cari, Ya. Betul. segala macam. Nah, itu dari nama. Berarti satu poin gua kasih 2 jempol, Bang. Oke ya. Oke, Oke ya. makasih. Siap. Nah, dari setiap usaha itu kan biasanya tetap mencari ada USP-nya, Bang, unique selling point. Benar. Nah, di produk lu ini kan ini produk jadi semua, Bang. Benar. Ya kan? Yang Udah ada barangnya ya. ada barangnya. Transit doang di dia nih. Hal unik apa ya, Bang, yang dipunya, Bang? Biasanya ada apa sih yang menarik? Apakah asetnya? Oke, pitanya tuh biasanya 20 kan cuma satu. Iya. Kita nggak tahu nih. Atau lu lebih ke oriannya yang lu punya, misalkan. Pertama sih, Atau barang-barang langka. Iya. kalau gue sih tingkat kelangkaannya gitu kan. Wah. Yang susah Oke. didapat gitu kan. Nah kalau seandainya kan sekarang banyak juga label-label ngerilis gitu kan. Nah kalau untuk rilisan begitu keluar kan pasti tiap toko kaset yang punya. Oke. Ya untuk teman-teman gue yang Bukalapak kan pasti pegang gitu. Iya. Nah tapi kalau untuk rilisan lama kayak rock 70-an, kayak Giant Step gitu Oh, kan. jatuh saya. Ya Oh, terus ada. Terus Giant Kit. Nggak tahu masih. Iya, Nggak tahu gua. nggak tahu. Joseph tuh bandnya Om Triawan Luna. Benny Subarja. Ya, Benny Subarja. Terus Jerry Tobing ya, kalau salah ya. Iya, betul itu Super Kid kalau gue. Oh, Super Kid, ya. Nah, tapi Gila, ada Om Triawan tuh, tua-tua. ya tuh. Om Triawan tau nggak? Pokoknya Serina. Oke. Ada beberapa rilisan Giant Step gue ada tuh gitu kan. Emang dari ketika gue ngangkat sih kayak kemarin gue ngangkat Giant Step itu 300.000 apa? Menurut gue udah oke. Pita. 2,5 apa 300? Lu buat koleksi dan jual aja udah nangkep segitu. Iya. Dan lu ambil. Karena itu rilisan awal gitu kan. Dan nggak tahu apakah dirilis lagi gue nggak tahu gitu kan. Dari rilisan awal tuh berarti nilainya tinggi dia. Iya, pokoknya kaset udah dirilis zaman dulu. Kalau yang era sekarang anggaplah 2000-an. Itu juga kan ada juga orang yang koleksi. Iya. Mana nih band kita yang lumayan nilainya untuk rilisannya? Ini untuk Ada dijual nggak? gimana ya? Oh, iya, artinya ada misalkan rilisan tahun 2000-an. Gitu ya. Value-nya tinggi, rilisan tahun 2000-an, tapi di tahun 2020-an dia rilisannya sudah terbatas dan orang banyak cari dan akhirnya mahal. Kebanyakan sih kayak ini, kayak apa? Band-band indie sih gitu kan. Oke. Kayak Payung Teduh. Oh, paling itu dulu lumayan tuh ya. Iya, gue dengar lumayan tuh. Iya. Upstart. Rilisan pertamanya dia misalkan. Oke. Ini Ini rilisan baru ya? Ini rilisan ulang. rilisan ulang. Rilisan Oh, ulang. berarti dia bikin juga terus habis yang pertama. Iya, Oh, itu udah ada. oke. Nah, ini album bersejarah nih di era gua nih. Oh iya. Ini yang Upstart. apa? Yang Iya. apa di Matraman itu ya apa gitu? Iya. Ya, Matraman. Matraman, iya. Itu Naif. Nah, ini Naif Asori. Ori, gue nggak ada, kalau pilih gue nggak ada bajakan sih. Enggak ada, oke. Dan kaset gue terus terang gue nggak ada bajakan, kecuali perlisensi. Paling gue ada bajakan ketika gue nggak dapat rilisan aslinya atau Oke. susah gitu. Tiba-tiba ada yang ngebajak, gue penasaran sih, pengen denger kayak gimana gitu kan. Beda ya? Beda. Sama isi Mas. Soundnya pasti beda, kualitas pasti beda. Nah, gue tanya deh, katanya ya, gue juga nggak tahu. Hampir rata-rata band Indonesia yang kemarin ini 2000-an yang merilis ini semua pasti edisinya terbatas. Iya. Kenapa? Karena mahal. Bukan. Karena segmennya sedikit. Bukan market sih kayaknya ya. Marketnya dia ikut marketnya aja. Misalkan kayak misalkan contoh Demasi, misalkan bikin kemarin berapa yang kita pernah tuh dia? Bukan kita. Sorry, Vinyl. ya vinyl ya. Dia cuma beberapa lah. 100, 200 ya gitu-gitu ya. Ini kayak ini Iya. rilis berapa nih dia? Tahu nggak? Oh kalau ini kemarin dia sempat open PO. Oh, yang mau Iya, pesan. Gue nggak tahu sampai rilis berapa itu. Tapi ini lu beli sama labelnya langsung. Label langsung. Oh. Nah mungkin gini sih, karena gue lihat pertama dari kalau kayak Takut mau banjir kali. Sorry, ini berapa harganya?
Kalau sekarang orang jual 500-an sih. Tapi ini harganya 500-an lah ya. Kalau sekarang orang jual sekarang. Nah, kalau ini nih yang lama. Ini rilisan awal juga sebenarnya, hampir sama masih berkisar segitu. Cuma kalau untuk dari pedagang beda, paling selisih 500 atau 100 ribu lah gitu. Oke. Sisi 50-100 ribu gitu ya maksudnya ya. Dulu tuh pas zaman fisik ya, artwork ini tuh kita hargain banget loh gitu kayak. Iya, ada nilai lah. Iya, ada nilai. Sekarang tuh semenjak digital kenapa malah makin bias ya? Iya, benar. Ya mungkin pergeseran itu mas, pergeseran nilai jadinya. Kemarin juga kan rame kan bahas royalti tuh. Iya. Ya di industri kita, maksudnya ada beberapa musisi atau band yang merasa terganggu dengan kondisi struktur sistem di Indonesia soal terkait industri musik gitu. Coba gimana tuh? Ya, tidak berimbas lah dengan ini. Iya, tidak. Karena ini sudah Tapi menurut rilis. sebenarnya Artinya kan untuk musisi selanjutnya mas. harusnya rilisan fisik itu jadi yang paling transparan ya, karena kan tahu ya rilisnya berapa. betul. Oke. Ya kalau sekarang digital itu per klik. Per klik, oke. Per klik gitu loh. Jadi yang tahu kan si penyedia platform Oke. sama Tuhan mungkin gitu kan. Bisa diatur. Ada nggak ke negara itu? Kalau platform digital? Ada ya? Memang ada. Semua kan ada regulasinya. Oke. Sekarang apa yang dipajakin tuh? Iya lagi. Iya benar. Yang gratis kentut doang. Itu pun kedengeran sama orang. Ntar dulu. Kedengeran sama orang sebelah pasti diomelin juga. Oke. Lu tuh jual beli ada pajaknya nggak? Ketika pakai online shop, gue pasti Pakai. ada pajak. Oke. Kalau yang langsung enggak lah ya. Dulu gue jual di Instagram, tiba-tiba kan ada orang minta, Mas punya online shop nggak gitu? Oh. Oke, bisa ke Tokopedia Pak, tapi tambah 2% ya atau 3% ya dari harga. Gitu. Lari tuh orang. Sedikit kan? Enggak. Oke. Kita pengen sedikit. Tapi sekarang gitu kan. Bingung nggak Kan ngomong? nggak mungkin, Mas naik 15% atau 17% ya. Nggak enak Orang kan ngomong, nggak mungkin, nggak enak juga. Jadi mendingan lu yang up duluan sekarang. Iya. Modelannya. Oke. Nah, Misalkan kaset 150 jadi 200 ya gitu-gitu ya. Nah, tapi resikonya kadang-kadang orang beralih ke yang lain. Harga udah mulai mahal gitu. Iya. Impact-nya ke lapak juga mulai sepi gitu kan. Oke. Berarti gini bang, upaya apa sih bang biar dari lu ada upaya nggak untuk biar pendengarnya mulai banyak lagi tumbuh lagi? Kan secara nggak langsung kalau penikmat kaset, penikmat telinga hitam makin banyak lagi juga di bisnis lu kan juga kan. Iya. Nah, lu ada upaya itu nggak sih? Misalkan gini, kayak ketemu gue yang belum, lu coba dengerin deh lebih nikmat apa? Nah, lu biasanya ada trik-trik tertentu nggak sih? Gitu. Paling gini, belakangan ini banyak yang belanja ke gue itu anak SMA sama mahasiswa. Vinyl? Iya, vinyl kaset pun. Iya, Baru ya, iya. Sana ya. Iya, paling Nggak kebayang ya anak-anak Gen Z harusnya digital gitu ya. Tapi dia beralih ke sini ya. iya. Dan pernah dulu malah perempuan cewek itu belanja tuh kasetnya Slayer, Kreator sama Sepultura. Cewek loh. Terus ya gue sempat nanya juga, lu kenapa nggak dengerin dari handphone aja kan, MP3 atau Spotify gitu kan. Mereka sendiri malah cerita gitu, ya feel-nya beda aja Pak. Ini ada ya. Ada dia ngomong sendiri, feel beda. Begitu kita ngelihat kayak kaset gitu, kita ngelihat ada thanks to-nya kemana. Jadi Mas Egi tertarik untuk jualan juga atau mengkoleksi juga atau mulai pengen koleksi beli tape lagi. Oke. Koleksi. Atau tertarik bandnya Mas Egi merilis. Betul. Bisa tuh. Mungkin album solo gua nanti. Oke. Oke, kita masuk ke closing ya. Iya. Berarti terakhir Bang Iwil, apa harapannya Abang ke depan untuk musik Indonesia dan industri kaset ataupun piringan hitam? Iya. Ya saya berharap sih nggak ada lagi bajakan gitu kan. Wih, tetap ya support produk original. Kalau digital bisa dibajak nggak Bang? Nah, Bisa banyak. bisa Banyak download juga ya. ya kayak download MP3 Spotify aja gitu. pakai. Kemana tuh uangnya? Ke platform. Iya. Ada. Ini emang bajak itu nggak bisa. Bahaya ya, tetap ya di digital ada ya. Dan kayak kaset-kaset lama, kalau mungkin Mas Egi sama Oli tahu kan, itu dibajak, ada bajakannya. Dia udah nggak ngeris lagi, tiba-tiba bajakan. Keluar tiba-tiba. Kondisi dijual kaset baru gitu kan. Oke. Mirip banget. Oke. Itu ketika gua setel, soalnya hancur berantakan. Oke, mungkin itu terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Bang Oli, Mas Weli atau Bang Kiwil sebagai co-host kita. Nanti kita undang Mas Egi sebagai bintang tamu, kita ganti dia. Oke. Tetap deh kayaknya. Tetap. Oke, kontrak aja Pak Produser, kita kontrak ini. Mungkin itu aja kami dari Aflah BSD Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.